Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Khotib, ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya, masa kemajuan dan masa kemunduran dinasti Abbasiyah. A. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. B. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah. C. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah. A. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari perjuangan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas, sedangkan penamaan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas paman Rasulullah. Khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah Ash-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sumber dari Amin, 2009, 136. Latar belakang dinasti ini dimulai dari seorang bernama Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Ia dekat dengan Khalifah Umayyah. Oleh karena itu, Khalifah Al-Walid ibn Abd al-Malik memberi kepada Ali sebuah tempat bernama Humaimah, dekat Damaskus. Humaimah merupakan tempat yang tentram. Namun keadaan berubah ketika Al-Imam Muhammad bin Ali memiliki keinginan meletakkan dasar-dasar kekuasaan dengan cara merebutnya dari Bani Umayyah. Sumber dari Saifuddin, 2002, 28. Abbasiyah muncul sebagai sebuah dinasti dalam lintasan sejarah merupakan sebuah revolusi dalam sejarah Islam. Revolusi berlangsung tidak melalui kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa yaitu Bani Umayyah. Muhammad bin Ali mulai melakukan pergerakannya dengan langkah-langkah di antaranya, pertama, membuat propaganda untuk menghasut rakyat menentang kekuasaan Umayyah. Kedua, membentuk faksi-faksi Hamimah pengikut Syiah, faksi Kufah, Bani Abbas, dan faksi Khurasan, Mawali. Ketiga faksi ini bersatu dalam satu tujuan yaitu menumbangkan dinasti Umayyah. Sumber dari Thohir, 2009, 47. Adapun ide untuk mengambil kekuasaan tersebut didasari oleh pandangan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah. Sumber dari Hasan, 1968, 99. Dasar pemikiran yang demikian sangatlah wajar, karena Rasulullah adalah utusan Allah untuk memimpin umat. Dia merupakan orang yang suci, sehingga akan menurunkan keturunan yang baik. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Safa ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sumber dari Ratu Suntiah dan Maslani, 1997, 44. B. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid 786-809 Masehi, dan anaknya Al-Makmun 813-833. Ketika ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan berkembang, keamanan terjamin, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Namun masa keemasan Islam tidak dapat bertahan, setelah Baghdad dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah Kulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Sumber dari Amin, 2009, 11. Semua bangunan kota termasuk Istana Emas tersebut dihancurkan pasukan Mongol, menghancurkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu pengetahuan, dan membakar semua buku yang ada di dalamnya. Pada tahun 1400 Masehi, kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng, dan pada tahun 1508 Masehi oleh tentara kerajaan Safawi. A. Kemajuan dalam bidang kebudayaan atau peradaban. Zaman dinasti Abbasiyah yang pertama merupakan dari puncak sejarah kebudayaan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, kaum muslimin mulai berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan asing. Pada masa itu pula telah menerjemahkan karya-karya penyelidikan yang terpenting ke dalam bahasa Arab. Pada dasarnya, banyak sumber-sumber asli yang diterjemahkan sudah hilang. Yang ada saat ini hanya terjemahan-terjemahan dalam bahasa Arab saja. Akan tetapi, terus terpelihara sebagai kebudayaan-kebudayaan yang amat tinggi nilainya. Kemajuan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah adalah menjadi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan penuh para khalifah terutama Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Mamun terhadap ilmu pengetahuan. Kemajuan kebudayaan atau peradaban lainnya yaitu adanya pertukaran budaya yang terus berlangsung pada masa itu, antara Barat dan Timur dalam bidang perdagangan, kesenian, dan arsitektur. B. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan.
Salah satu kemajuan dinasti Abbasiyah adalah berkembangnya peradaban Islam yang menjadikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Kemajuan yang begitu pesat di bidang ilmu pengetahuan. Adapun pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. 1. Astronomi dan matematika. 2. Filsafat dan kedokteran. 3. Geografi dan sejarah. 4. Fisika dan kimia. 5. Sastra dan musik. 6. Arsitektur dan seni rupa. C. Kemajuan dalam bidang ilmu agama Islam. Kemajuan dalam bidang ilmu agama Islam telah berkembang sejak masa dinasti Umayyah. Namun pada masa dinasti Abbasiyah, mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Ilmu ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan ilmu ini disusun berdasarkan perumusannya pada sekitar 200 tahun setelah hijrah Nabi. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya agung dalam berbagai bidang ilmu agama, diantaranya sebagai berikut. 1. Ilmu tafsir. 2. Ilmu hadis. 3. Ilmu kalam. 4. Ilmu fikih. 5. Ilmu tasawuf. C. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah banyak sekali penyebabnya, diantaranya, luasnya wilayah kekuasaan, yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Menurut Plato, negara yang wilayahnya terlalu luas akan mempersulit pemerintah pusat untuk menjaga dan mengontrolnya. Sumber dari Zulhelmi, 2007, 35. Dengan luasnya kekuasaan menjadikan pemerintah pusat sulit mengontrol para pejabat setempat yang telah ditugaskan, dan juga kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan telah terjadi sejak awal berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Perebutan kekuasaan antara Al-Mansur dan Abdullah ibnu Ali, paman Al-Mansur, terjadi karena Abul Abbas telah menjanjikan kedudukan khalifah kedua kepada Abdullah ibnu Ali, tetapi ternyata yang menjadi khalifah kedua adalah Al-Mansur. Sebab utama perebutan kekuasaan ini, karena jauh sebelumnya Abul Abbas telah menjanjikan jabatan khalifah kedua kepada Abdullah ibnu Ali, jika ia memenangkan peperangan melawan Marwan kedua. Sumber dari Ali, 2003, 356. Namun setelah wafatnya khalifah pertama Abul Abbas, kemudian yang menjadi khalifah adalah Al-Mansur. Hal inilah yang akhirnya menjadikan perebutan kekuasaan antara Al-Mansur dan Abdullah ibnu Ali. Menurut Yatim, penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 4 faktor, yaitu: pertama, Khalifah Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, persaingan antar bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Kedua, Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun dan dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Ketiga, fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Pada masa Abbasiyah, konflik keagamaan menjadi isu sentral, sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai faham keagamaan yang ada. Keempat, ancaman dari luar, negara-negara yang bukan Islam. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur, yakni: pertama, terjadinya Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Sumber dari Yatim, 2005, 80-85. Sekian dan terima kasih.